Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Hursyahdu, mendapat teror spanduk di kawasan Dompak Tanjung Pinang pada Senin 11 Juli. Sejumlah spanduk bernada protes tersebut menuding adanya permainan dalam pencairan proyek di dinas yang ia pimpin. Saudara, spanduk tak bertuan yang terpampang di kawasan Dompak, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang menyeret Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, menghebohkan masyarakat. Isinya beragam, mulai dari minta jatah proyek, hingga penundaan pembayaran proyek di dinas tersebut. Bagaimana faktanya? Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Spanduk tak bertuan di Dompak Tanjung Pinang Kepri sempat mengejutkan masyarakat, terutama ASN yang beraktivitas di kawasan perkantoran pemerintah tersebut. Isi spanduk berukuran 3 x 1 meter itu beragam, mulai dari tudingan meminta jatah proyek hingga tunda bayar proyek di Dinas Perkim. Spanduk pertama berisi tudingan kepada Pak Kadis yang secara tersirat seperti berasal dari internal Dinas Perkim. Isinya, kami selaku bawahan Dinas Perkim tidak tahan ketika rapat dilarang bawa HP karena takut direkam karena berbicara tentang komitmen jatah Kadis. Spanduk lainnya berisi kalimat bernada protes. Tunda bayar tahun lalu Dinas Perkim, kami dimintai jatah untuk Kadis. Kami sudah banyak hutang bahan, ditambah minta jatah untuk Kadis. Bagaimana reaksi Said terhadap spanduk itu? Jumat 15 Juli, tim Yunus Reportase menjumpai Kadis Perkim Kepri di kantornya di Jalan Sultan Mahmud Muzaffar Shah 4, Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Ia mengatakan, spanduk berisi aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar. Sayangnya, menurut Said, spanduk-spanduk itu masih menjadi misteri karena tidak jelas siapa yang membuat. Karena tak bertuan, Said menganggap spanduk itu sebagai tuduhan palsu dan hanya bertujuan menjatuhkan nama baiknya. Pak Kadis, heboh spanduk yang menyorot diri Anda selaku Kadis Perkim di beberapa kawasan di Dompak, Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Kadis? Baik, Bang Fahri, saya panggil abang aja lah ya. Tanggapan saya terkait spanduk ini, yang pertama, orang boleh-boleh saja menyampaikan aspirasi, lagi di zaman sekarang ini, dan kita harus hormati itu. Nah, yang kedua, persoalannya spanduk ini nggak bernama. Harusnya yang menyampaikan aspirasi ini sebaiknya bernama. Jadi, kalau jelas yang menyampaikan aspirasi, tentu saja kita ini tidak menduga-duga motif di balik ini apa sebenarnya gitu. Bisa saja ini adu domba, karena tak jelas siapa yang ngirim berita, ngirim spanduk ini kan, siapa yang menyampaikan aspirasi. Bisa saja ini menginikan nama baik seseorang dan macam-macam lah motifnya. Karena itu tadi spanduk ini nggak bernama. Gitu. Oke, Pak Kadis, saya mau izin bacakan ada 2 jenis spanduk yang terpasang di kawasan Dompak ya. Iya. Spanduk pertama, supaya tidak keliru saya bacakan, kami selaku bawahan Dinas Perkim tidak tahan ketika rapat dilarang bawa HP karena takut direkam karena berbicara tentang komitmen jatah Kadis. Apa tanggapan Anda? Apakah memang Anda melarang bawahan Anda, pegawai Anda pada saat rapat tidak boleh membawa HP Ya, karena baik. menyangkut ada komitmen Anda? Baik, Bang Fahri. Kalau ini saya boleh mengatakan tak benar, Bang Fahri. Nanti boleh dicek sajalah dengan bawahan saya ini yang ada tuh baik THL maupun PTT dan sebagainya, tadi bertingkat ke atas. Sering kita rapat soalnya. Ada nggak saya seperti itu gitu loh. Tak pernah Anda melarang kalau misalnya Enggak, bawahan Anda Tidak bawa ada. HP ya Pak ya? Tidak ada. Terkait dengan jatah seperti apa Pak? Karena di spanduk kedua, tunda bayar tahun lalu di Dinas Perkim, kami diminta jatah untuk Kadis, kami sudah banyak hutang bahan, ditambah lagi
Kadis minta jatah seperti itu? Ini dengan kontraktor ya Pak. Tunda bayar itu Pak, saya selesaikan sebelum Lebaran. Seminggu sebelum Lebaran, sekitar gitulah. Ini Idul Fitri ya? Ya, beberapa bulan yang lalu. Saya nggak pernah jumpa kontraktornya. Ini di sini nih, di ruangan ini saya teken. Jumpanya cuma sama Ibu Feti yang di sekretaris saya itu. Beliau yang bawa dokumen, sama supir saya teken. Habis itu balikkan ke beliau. Beliau yang menyerahkan ke PPK dan sebagainya. Jadi saya nggak pernah jumpa sama kontraktornya. Jadi macam mana saya minta macam itu gitu. Logikanya seperti itu Pak Fahri. Jadi tak benar lah berita seperti ini. Oke. Kemudian terkait dengan isu dikatakan bahwa Anda minta jatah seperti itu? Ya, itu bahasa yang satu lagi ya Pak Fahri. Ya. Saya tak pernah minta jatah dengan staf saya Pak. Boleh tanyakanlah. Karena kalau bahasa saya sendiri tanpa dikonfirmasi ke bawah kan tak bagus juga. Tanya ke mereka Pak, satu persatu boleh. Yang staf biasa atau pejabat tanya. Ada nggak Pak, saya minta jatah pribadi gitu. Tanya Pak, boleh silakan. Karena saya mengatakan hari ini tidak pernah sama sekali Pak, saya seperti itu. Itu saja. Terkait dengan kontraktor seperti apa? Sama Pak, hari ini saya sudah banyak naikin yang tahun 2022. Satu pun tak saya minta kontraktornya Pak. Nggak pernah. Jumpa sudah yang 2022 sekarang ini jumpa Pak. Karena saya ke lokasi jumpa mereka kan. Tetapi saya nggak pernah minta Pak. Boleh tanya yang tahun sekarang ini. Meski menganggap spanduk itu sebagai fitnah, namun Said mengaku belum akan mengambil langkah hukum apapun. Langkahnya dalam waktu dekat, yakni mengkomunikasikan situasi tersebut kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Kepri. Jadi gini lah Pak. Langkah-langkah yang pertama itu saya, yang pertama bersabar aja Pak. Dari main ini, mungkin ini cobaan saya di 5 bulan kepemimpinan saya di Perkim ini. Itulah langkah pertama. Saya cuma setiap saya sholat, saya doakan orang yang nempel spanduk ini, mudah-mudahan dia menerima hikmah yang baik lah atas apa yang dia lakukan ini gitu loh. Dan saya juga mungkin dapat pembelajaran yang baik lah atas apa yang saya hadapi sekarang ini Pak. Itu saja yang pertama. Untuk langkah-langkah selanjutnya nantilah Pak, saya akan sampaikan. Baik. Kemudian ada komunikasi Pak Kadis dengan Pak Gubernur terkait tersebut atau PPK barangkali? Kalau dengan Pak Gubernur, kita akan laporkan Pak persoalan ini selaku bawahan ke atasan, ke Pak Sekda juga saya akan coba laporkan Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Kadis, terkait dengan kontraktor tadi, ini tentang proyek apa ya di tahun 2022 ini Pak Kadis? Yang memang lagi hangat-hangatnya digencurkan oleh Kadis Perkim dengan Dinas Perkim lah sendiri. Kami melaksanakan kegiatan tahun 2022 itu hasil ketok palu kemarin Pak, Desember tersebut 2021. Ada beberapa paket, terutamanya pokir di tempat kita ini. Pokir Dewan. Hampir 80%-nya adalah pokir Dewan. 20%-nya adalah? 20%-nya itu strategisnya Pak Gubernur. Oke, itu di bidang apa itu Pak? Perkim ini kerjaan utamanya adalah perumahan dan kawasan permukiman kumuh Pak. Yeah. Kami mencegah agar permukiman kumuh di baik itu skup kota maupun desa di wilayah Kepulauan Riau itu tidak terjadi. Jadi kami khusus menangani untuk pemukiman kumuh. Itulah kerja utama kami. Yang lain-lainnya adalah kerja sampingan. Kita juga menangani pemukiman yang non kumuh agar pemukiman non kumuh ini tidak terdegradasi menjadi pemukiman kumuh beberapa tahun ke depan gitu. Oke, terakhir Pak Said, tolong sampaikan kepada masyarakat dari Anda sendiri bahwa spanduk yang beberapa kali terpasang di kawasan Dompak Tanjung Pinang yang tentunya menyeret posisi Anda selaku Kadis Perkim bahwa itu tidak benar disampaikan. Silakan Pak, sampaikan kepada masyarakat. Baik Pak Bang, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, pada masyarakat
Kepri umumnya dan Kota Tanjung Pinang khususnya sebaiknya kita tinggal di negara yang NKRI ini adalah negara yang ada hukum yang berlaku. Jadi kalau saya boleh nyarankan, kita serahkan aja lah seluruh persoalan hukum itu ke pihak aparat hukum yang menangani. Jadi saya secara pribadi tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti diutarakan di spanduk ini. Jadi mohon masyarakat Kepri untuk tidak terpengaruh lah dalam hal ini, karena sebagaimana kita lihat juga spanduknya juga nggak bernama, ya Pak. Jadi itu sajalah Pak. Baik, Said Nur Syahdu, Kadis Perkim Provinsi Kepri, terima kasih Pak atas waktu Anda Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Kepri, Syahril Effendi, menjelaskan skema kerjasama kontraktor dengan Dinas Perkim Provinsi Kepri. Soal jatah proyek untuk Pak Kadis, ia mengaku tak mendapat laporan. Ia menambahkan, beberapa kontraktor sempat menceritakan soal keterlambatan pembayaran, namun itu hanya cerita, bukan laporan resmi. Ya, kalau sekarang setelah reformasi itu kerjasamanya tidak terbangun dengan baik, ya kan. Tapi sebelum reformasi memang Gapensi itu adalah pengusaha konstruksi yang monopoli. Jadi semua kontraktor tuh harus bergabung di Gapensi, sehingga pemerintah melalui Dinas PU atau Perkim zaman sekarang itu namanya harus bekerja sama dengan Gapensi, memberitahu mau pelelangan dan lain-lain. Apalagi zaman dulu kan bukan online ya. Kalau sekarang kan online, semua pihak sudah bisa mengikut akses itu ya. Ya, skemanya seperti apa dari mulai proses lelang hingga proses pengerjaan? Ya, skemanya ya dari Pokja, dari Kemper itu biasanya menyerahkan sama Pokja. Pokja itu nanti melelang ya atau tayang ya. Itu kita, anggota kita, Gapensi dan asosiasi lain juga ikut lelang di situ, apakah yang kecil, menengah, atau yang besar. Ya. Oke, kemudian setelah proses lelang itu dapat satu pemenang tender misalnya gitu ya, satu kontraktor. Biasanya tiga dulu, tiga besar yang bakal jadi pemenang ya. Bakal. Itu dari situlah seleksinya di Pokja. Pokja itu seleksi biasanya dia terendah belum tentu menang, sebab terendah terkoreksi. Ada macam-macam di situ, ada dokumen, ada tenaga ahlinya, kemudian ada tenaga tekniknya, ada alat-alat pendukungnya dan dukungan dari mungkin peralatan, barang dan lain-lain. Itu ada prosesnya ya. Iya, setelah dapat satu kontraktor pemenang tadi sesuai dengan kriteria yaitu terendah dan juga terkoreksi. Ya. Kemudian proses selanjutnya adalah dari Pokja, pimpinannya itu LPSE itu menyurati ke pemenang bahwa Anda ditunjuk sebagai pemenang. Anda harus menyiapkan jaminan pelaksanaan. Oke. Jadi kita kontraktor harus menyiapkannya. Itu diminta didukung oleh perbankan. Setelah dapat dukungan perbankan, maka kita sebagai kontraktor menyerahkan kepada Pokja bahwa ini jaminan kami ya. Itu biasanya melalui PPTK atau KPA-nya ya. Nah, dibuatlah kontrak kerja. Oke. Setelah kontrak kerja jadi, maka disiapkan lagi ada jaminan tenaga kerja. Itu ngambilnya BPS tenaga kerja. Sebab undang-undang itu menyatakan harus menggunakan BPJS tenaga kerja. Kalau dulu
jam sostek kalau nggak salah ya, jam sostek. Sekarang itu. Nah kalau perusahaan-perusahaan tidak membuat jaminan itu biasanya pihak owner ya, pihak pemberi pekerjaan atau Kimpraswil atau PUPR tidak akan mau melanjutkan pembayaran ya, atau uang muka. Oke. Uang muka itu dari mulai kalau kecil itu 30%. Kalau menengah itu 20%, kalau besar itu 20%. Oke, skema yang 30%, 20% itu kemudian dibayarkan setelah tanda kontrak ya? Iya, setelah tanda kontrak, jaminannya ada, jaminan pelaksanaan ada, setelah dari pelaksanaan dari jam sosteknya atau BPJS tenaga kerjanya ada ya. Setelah itu lengkap, baru baru mau dibayarkan. Dibayarkan ya, 30% atau 25% sesuai dengan tadi kapasitasnya. Dan itu langsung proses pengerjaan atau proyek? Iya, langsung. Nah, itu ada serah terima dari PPTK atau KPA di lapangan. Oke. Lapangan itu harus clear. Clear maksudnya gini, mau dibangun sesuatu, lahannya aman, semuanya nyaman, semua perizinannya sudah lengkap. Jadi kontraktor itu hanya melaksanakan. Oke. Ya. Proses final kemudian pembayaran seperti apa? Dari yang tadi 35% tersisa sekitar 30%. 30%. Ya. Tersisa 70%. Ya, itu progres pekerjaan. Pekerjaan kalau kita mau 3 kali atau 4 kali itu tergantung dari pengajuan kita ke mereka. Oke. Nah, kalau kita mampu kita sampai dengan 70%, berarti kita akan ngambilnya 40% lagi itu. Nah, kita kerjakan sampai dengan 75%. Nah, yang dibayar untuk 70%. Kenapa? Jaminan kita tuh yang 5%. Pemerintah tidak akan membayar melalui Kimpraswil atau PUPR dan tidak kurang dari standar. Standarnya gitu. Biasanya kita bekerja 75, dia bayar 70. Ya kan? Begitu juga pekerjaan sudah 100%, dibayar 95% dulu. Okay. Menunggu ya proses. Dan itu di akhir dari pekerjaan proyek. Oke. Gitu. Sejauh ini Pak Syahril, dari pengamatan Anda kan membawahi beberapa kontraktor, kurang lebih 1.000 ya, 1.000 kontraktor yang ada di Provinsi Kepri. Sejauh ini bagaimana Pak prosesnya? Apakah ada keterlambatan pembayaran dari Disperkim kepada para kontraktor ini? Kalau teman-teman cerita ya, tapi secara resmi laporan nggak ada. Jadi kita di organisasi juga nggak bisa action. Sebab apa? Masalahnya kita hanya dapat cerita. Kalau dia menyurati kita akan action untuk mempertemukan, minta pemerintah juga melalui BKKAD ya, atau Kimpraswil minta kelanjutannya bagaimana pembayarannya. Sebab ini yang dirugikan kan kontraktor. Seandainya ada tunda bayar, seandainya ya. Tapi itu kan sebenarnya bisa didudukkan antara Kimpraswil, BKKAD, kemudian perbankan. Sebab kita kan rata-rata kontraktor ini uang kontraktor sendiri mungkin di 30%, 70% itu pinjaman bank. Nah, apabila pembayarannya ditunda bayar di akhir tahun berikutnya kan sampai berapa bulan kita nggak tahu nih, ya kan? Nah, itu akan ada kerugian di kontraktor. Nah, untuk itulah gunanya asosiasi untuk berunding sama Kimpraswil, BKKAD, supaya mereka juga berpikir atau ikut memikirkan dari kerugian kontraktor ini. Kalau mereka yang lambat, kontraktor lambat kena potong, kena denda. Oke. Mereka lambat kan mereka harus ada sanksi dong. Betul. Dan itu aturannya. Dan kita bisa kejar itu. Di nasional selalu buat begitu. Nah, di daerah itu tidak terjadi. Sebab apa? Teman-teman di daerah ini tidak melapor. Kemudian mereka menganggap organisasi hanya dapat SBU, surat kelayakan untuk ikut lelang, sudah. Oke. Ya kan? Mereka nggak pernah berpikir, kami kalau ada kendala itu apa? Oke. Jadi kesulitan yang dialami Gapensi sekarang seperti itu ya Pak ya? Bukan kesulitan, tidak kesulitan. Tapi Gapensi untuk bertindak tidak bisa selagi tidak ada laporan tertulis ya. So kita ada laporan tertulis itu kayak kita di nasional, kebetulan saya pernah jadi pengurus nasional. Kita itu sampai ke menteri, sampai ke Pak Presiden bahkan lapornya. Oke, baik. Anda menilai tunda bayar yang Anda dengarkan dari cerita-cerita itu proses seperti apa? Apakah penundaannya sampai sekian bulan atau seperti apa itu? Ya itu yang kita nggak tahu persis. Kita nggak dapat kadang-kadang kita bertanya, udah dibayar belum tunda bayar? Tapi apa tunda bayar? Seharusnya kalau tunda bayar itu ada surat resmi dari Kimpraswil atau dari BKKAD mengatakan, kami tunda bayar dari mulai Januari sampai dengan Juni ya. Oke. Sehingga dihitung per bulannya berapa nih kerugian.
di situ harus di-cover sebenarnya. So nggak mungkin dong kontraktor rugi sendiri. So apa? Kontraktor ruginya apa? Begitu dia terlambat, dia didenda, ya kan? Kemudian ada pekerjaan tambah kurang, dia harus mengembalikan uang. Banyak kontraktor yang dirugikan. Begitu dia sudah pekerjaannya selesai, serah terima udah oke, masa dia ditunda bayar? Nggak fair kan? Tapi kan ada solusi. Ada solusi Pemda, saya yakin Pemda ada solusi dan kita bisa menyurati ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke Menteri Keuangan misalnya. Oke, yang jelas tidak ada laporan hingga saat ini secara resmi Betul. yang disampaikan oleh kontraktor kepada Gapensi Iya. terkait dengan pembayaran itu ya. Betul. Pak Syahril Effendi, terima kasih Pak atas Baik. waktu Anda Pak. Oke. Di sisi lain, Ketua JPKP Tanjung Pinang, Adia Pramarivaldi menilai, kasus spanduk itu dapat mencoreng nama baik Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Menurut kami black campaign yang tersebar di Pulau Dompa itu merupakan suatu sejarah yang buruk bagi kepemimpinan Gubernur Ansar. Karena apa? Gubernur Ansar telah melantik orang yang tidak bisa memimpin di dalam dinasnya sendiri, sehingga ada black campaign itu berbunyi mereka tidak tahan akan kepala dinas Perkim karena ketika rapat dilarang membawa HP karena berbicara tentang komitmen jatah kepala dinas. Itu selalu disampaikan Bang dalam rapat itu Bang. Kalau kadis tersebut minta jatah itu seperti apa Bang? Kalau itu kami belum tahu, tapi sejauh ini semenjak adanya kasus black campaign itu kami menelusuri di dalam dinas sendiri, kami mendengar juga keluhan-keluhan bawahannya bahwa memang itu kerap terjadi. Upaya yang seharusnya dilakukan Bang oleh Gubernur? Upaya yang harus Gubernur, kami meminta Gubernur Ansar segera mengevaluasi kinerja Said Nur Sahdu. Tim Yunus Reportase berupaya menemui kontraktor yang mengalami proses tunda bayar. Namun tidak satupun kontraktor bersedia untuk ditemui. Demikian, staf Dinas Perkim enggan berkomentar. Saudara, bantahan keras terkait minta jatah proyek hingga penundaan pembayaran proyek disampaikan oleh Kadis Perkim Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu. Di sisi lain, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional atau Gapensi Provinsi Kepri mengatakan tidak ada keterlambatan pembayaran proyek hingga saat ini. Saksikan reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.